diterapkan di keluarga yang ini supaya hal-hal yang lalu tidak terjadi lagi. Betul, yang terpenting itu nomor satu kan pengalaman. Ya. Yang kedua, manusia akan mengerti dan memahami ketika ada pengalaman yang terjadi. Hmm. Kalau nggak ada pengalaman kan baru katanya-katanya doang. Iya benar. Ya kan, ketika terjadi Dengar-dengar pengalaman doang. ya perbaikin sebaik-baiknya, ya kan? Dan ikutin aturan sesuai dengan aturan, entah dari suaminya ataupun dari istrinya. Ketika itu diaturkan dengan sesuai dengan aturan, selesai. Dan yang terpenting komunikasi dalam rumah tangga itu harus jelas. Benar. Suaminya mau apa, istrinya mau apa, diambil garis tengah, Bismillah. Jangan suaminya mentang-mentang suami, saya harus begini. Jangan mentang-mentang istri juga karena punya emosional harus begini. Akhirnya nggak ketemu. Terjadinya keributan. Kalau ada masalah gimana? Kalau ada masalah kita harus ngambil Balik tengahnya. lagi kata Habib tadi. Ya udah kita lihat aja hadis sama Qurannya Qurannya ngomong seperti apa. apa. Kayak contohnya aku aku mau ke rumah keluarga gitu, salah satu. Terus Habib itu nggak bisa pergi kalau dia nggak nganterin, maunya nganterin terus gitu kan. Aku aja yang nggak sabar karena waktu itu apalagi kalau di bulan Maulid kan nggak ada di rumah kayak ceramah di mana-mana gitu. Akunya bosen mau ngikut, aku lagi hamil muda takut mual gitu kan. Terus akhirnya sempet bersikeras gitu, Habib tolong dong aku mau ini. Coba kamu belajar dulu, boleh nggak istri keluar tanpa izin suami? Aku sih nggak ngizinin ya. Langsung begini aku ya, langsung begini aku. Dia nggak, aku selama nikah sama Habib belum pernah dibentak sama dia atau dia gitu nggak. Dia cuma coba balikinnya ke gitu. situ. Coba kamu tanya dulu, kamu punya ustadz siapa? Silakan tanya, dia bilang gitu. Kalau seandainya suami nggak ngizinin boleh nggak? Kalau kamu pergi, tapi aku nggak ngizinin. Gimana coba? Oke. Tapi boleh? Ya nggak boleh. Kalau kamu mau pergi ya silakan, tapi aku nggak ngizinin. Terus gimana? Ya terus kalau kamu ada apa-apa di jalan, suami nggak ridho, layatul jannah gitu. Terus aku bilang kayak, terus kayak, kamu mah gitu sih ya. Akhirnya pertama-tama pasti nggak mungkin kan. Ih kamu mah kayak gitu banget sih, tinggal bilang iya aja apa susahnya sih Bib gitu. Aku bilang sih enggak, kalau kamu pergi silakan. Karena perempuan nggak boleh dibiasakan jalan sendiri. Gitu. Okay. Tubuh. Omongan buat kamu bukan buat aku. Gitu. Awal-awal aku berontak banget. Cuma ke rumah keluarga aja gini. Ya terserah gitu. Aku debat pastilah masalah. Jadi base rumah tangga kalian tuh semua dikembalikan ke aturan. Masalah salaman juga kan gitu kan. Iya. Masalah salaman, mahram dengan kayak aku nggak boleh salaman sama sepupu yang tadinya sama sepupu peluk-pelukan gitu kan. Terus ada batasan sekarang tuh yang sempat awalnya juga kayak. Jadi awalnya gini, aku tuh pengen tahu besar, Bib apa sih aturan syariat Islam gitu. Keponya besar, ternyata semakin kepo ya semakin banyak aturan. Iya benar. Nggak gitu, kejebak sendiri ya. Tapi Kejebak. alhamdulillah, Itu bukan kejebak. alhamdulillah hidayah. Semakin pintar. Iya. Semakin Tapi pintar. waktu itu kan bahasanya aku kejebak kan, gara-gara ya itu kepo makin tinggi. Habib kasih buku apa segala macam, makanya Akhirnya berlaku hukum yang baru. Berlaku Hukum yang baru kan belum tahu. Terus Iya, awal-awal Sebetulnya kayak belum tahu itu nggak dosa. Belum tahu, tapi berdosanya. makanya kalau udah Oh, tahu, nggak usah deh. makanya aku bilang Nggak usah tahu dulu deh. Aku kasih tahu tapi nih. Tar dulu. Kalau dia nggak menuntut ilmu, dia berdosa. Karena talabul ilmi fardhatun. Jadi nuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin dan muslimat. Dosa semua berarti Siapa aku. orang yang nggak menuntut ilmu setiap harinya, ya kan berdosa dia tiap harinya. Dia harus menuntut ilmu setiap hari. Nah, terus udah gitu udah pas udah tahu bukan mahram kaget kan, aku nggak boleh salaman sama paman, om aku yang dari kecil, tapi dia dari suami tante aku gitu. Atau aku nggak bisa salaman sama yang sepupu-sepupu yang udah gede tuh kayak kaku banget kan. Terus aku bilang, Bib gimana Bib? Gini, kamu takut sama keluarga? Apa takut sama Allah? Ya kan? Akhirnya, kalau ada seorang istri nggak nurut sama suami, ya kan? Berarti dia nggak takut sama Allah. iya bilang gitu. Ya kan? Kalau ada seorang istri nggak takut dia sama hukum-hukum Allah, berarti dia siap untuk terima nerakanya Allah. Itu kuncinya tuh. Ya, Jadi sebetulnya suami ini dimenangkan kalau dalam rumah tangga. istri juga. Istri juga, karena sayang. Iya. Udah. Kan ada peraturan. Peraturan pertama Sebaik-baiknya suami adalah yang berbuat baik terhadap istrinya. Gitu. coba sedekah yang terbaik adalah kepada Istri. ya Oh, udah. sedekah lo banyak. Langsung begini, matre, langsung begini. Wajib perempuan matre. Iya bener ya. Ini aku perlu belajar ilmu yang memenangkan suami tadi. Rumah deket lagi, bahaya ini. Kamu jangan kasih nama teman Habib ya. Boleh gampang. Jangan. Tapi Kartika dulu kan lo ketika ya maksudnya semua yang menempel di diri dulu kan itu juga mendatangkan kebahagiaan saat itu untuk seorang Kartika yang lama ya. Iya. Dengan Kartika yang baru kan pasti ada kebahagiaan yang berbeda. Apa perbedaan kebahagiaan yang dulu dan yang sekarang? Drastis banget. Jadi gini,
kalau dulu kan aku dipuji orang senang. Kayak contoh ya, bikin badan bagus biar dipuji orang, rambut bagus biar dipuji orang, apapun seksi, cantik, tentang keren orang gitu. ya. Happy-nya ternyata pada saat orang itu muji. Ketika aku mau tidur, istirahat, titik balik aku tuh sebenarnya hijrah adalah ketika aku di rumah, aku nggak bisa tidur 7 hari. Waktu itu putus lah ya, Bib, waktu dulu. Dulu zaman dalam. Terus tiba-tiba galau 7 hari nggak bisa tidur. Ya aku bilang kayak, wah gue alhamdulillah rezeki Allah kasih, orang tua masih nanggungin, terus kayak orang tua lengkap, sehat semua, nggak ada inilah gitu celah untuk aku sedih. Tapi kok aku nggak happy ya gitu, kosong banget gitu. Terus tiba-tiba ya nggak bisa tidur, baru tahu tuh tidur aja tuh sebenarnya ada sesuatu yang harus aku syukurin. Sampai aku harus nonton YouTube, nggak sengaja dengar lantunan Quran, tidur, tapi masih aja mikir ini mah kebetulan. Besoknya nyari lagu jazz lagi gitu, pasti dia bisa. Akhirnya karena udah give up, dengerin Quran lagi, tidur. Nah itu waktu itu aku mimpi aku meninggal dengan dress yang aku pakai. Dan aku punya dress itu, dress hitam favorit yang aku segini gitu. Terus tiba-tiba aku bisa ngeliat mayatnya aku, terus keluarga itu cuma ngubungin orang doang, ngabarin aku meninggal, difotoin, tapi nggak ditutupin. Sampai aku tuh dalam mimpi itu bilang kayak ke kakak ipar aku, gak tutupin kayak pakai apa, kain atau apa, gue nggak mau digituin gitu kan. Bangun ngomong sama Teh Mira lagi tuh. Itu udah kenal Habib belum? Udah kan, kenal Habib udah lama, tapi aku nggak, maksudnya udah yang sempat belum. Terus udah gitu aku udah sama Teh Mira tuh. Terus aku bilang, Teh, aku gak mau mati kayak gitu, kayak sekarang nih aku mau pakai jilbab. Gara-gara sebelumnya ada sahabat aku juga yang pakai hijab, aku cobain, tapi aku deny. Wah, gue nggak dulu deh pakai jilbab, sayang banget nih gitu. Singkat cerita, sayang apa ya, rambutnya sayang. Rambut semuanya lah ya. Perawatan mahal. Iya, Singkat rambutnya cerita, tebal, bagus. Dulu tuh maunya kayak gitu, dulunya maunya digituin kan. Pada saat hijrah, tahu ilmunya, tahu alasan kenapa perempuan harus ditutup. Sebenarnya Allah tuh memuliakan perempuan, dimana ya cuma buat suami aja, dimana kalau seandainya apa-apa ya nggak menjadi dosa buat orang lain dan lain sebagainya. Tiba-tiba kebahagiaan yang aku temuin hari ini itu nggak pernah aku dapat dulu. Oh gitu. Dulu aku happy-nya yaitu happy membuat orang lain happy sebenarnya. Jadi dapat imbas bonus happy balik aja, tapi bukan happy yang aku create sendiri, yang timbul dari diri aku sendiri, atau happy yang memang aku ciptain sendiri gitu. Nah sampai di titik itu kayak sekarang aja, bahwa kalau dulu ngeliat orang tua aja ya udah seneng aja karena ada orang tua gitu, tapi nggak pernah seneng karena kayak sekarang, oh alhamdulillah orang tua aku masih sehat, masih hidup, masih gitu. bersyukur gitu. Jadi happy-nya tuh sekarang lebih ke beda, kayak ya. Hal simple sih Kak. Dulu kalau apa ya, dulu tuh kalau bangun tidur ya udah aja bingung gue harus ngapain, mati gaya atau apa gitu. Sekarang aku diam di rumah berbulan-bulan, cuman berduaan doang gitu ya, maksudnya menikmati. Nggak, ini menikmati banget, nggak ada stresnya, bangun tidur ketawa, mau tidur ketawa, terus nggak mungkin orang nggak ribut ya, tapi aku dalam rumah tangga tuh bukan ribut jatuhnya. Gimana? Jatuhnya jadi aku yang gila. Maksudnya setiap kali aku marah-marah, lagi aku marah ribut tuh gimana? Gak pernah ribut. Ini nggak bohong, nggak pernah ribut tuh karena kan kalau ribut kan berdua. Iya. Ini enggak. Jadi kamu yang ngedumel sendiri aja. Ngedumel, didengerin, diiyain, terus dia minta maaf. Padahal aku juga sadar aku yang salah. Saya nggak komentar. Jadi aku kayak orang gila sebenarnya. Itu cara meredam emosi istri apa gimana? Tapi aku pernah ngetes dia tau, Kak, aku benar-benar sampai di titik yang gregetan gitu ya. Biar maksudnya aku mau lihat juga dia marah tuh kayak gimana. Nggak berhasil. Jadi aku sempat waktu lagi hamil, hormonnya gila. Iya benar. Ngambek gara-gara masalah kecil ya Bib ya. Terus aku akhirnya ngumpet di kamar ini sendiri, nggak mau pindah kamar. Terus aku bilang, sayang gitu, ngetok kamar gitu, buka dong, aku suami kamu loh, dosa loh kalau suami suruh buka, aku bilang, bodoh amat biarin berdosa gitu kan. Lagi setan tuh. Iya. Terus udah itu setan lagi menang banget ya. Aku nggak mau peduli ya, aku ngoceh. Aku tuh capek tau, aku tuh gara-gara dia telat pulang deh kayaknya. Ngajar loh, telat pulang ngajar. Hormon. Dan ngajar itu memang share lokasi, dan dia setiap kali ceramah pasti aku ditelepon untuk dengerin juga ceramah dia. Dan juga banyak yang fotoin, pasti dia tahu juga. Dia tahu. Tapi wah gila sih waktu itu aku gitu. Udah ngoceh bikin dia annoying, terus aku sampai kayak coba aku mau ngatain dia gitu ya. Dia nggak marah juga. Terus dia malah ngapain coba? Dia ngetok kamar gini. Oh malah dimain-main. 2 jam dia gituin betah loh. Sayang, aku suami kamu loh. Semalaman kamu nggak buka, besok kamu yang tidur yang melukin aku juga. Gitu. Dia bisa. Terus aku tuh sabar itu. Aku parah banget ya waktu itu ya. Sampai iya kata dia. buka pintu gini. Gak cukup kamu,
Iya makanya sini aku pelukin. Terus dia bisa bilang kayak, aku tuh nggak bisa tidur sayang kalau nggak ada kamu. Kan kita perempuan Iya digituin kan. langsung gitu. Sayang, kamu cantiknya lebih cantik sih kalau lebih marah. Ayo kita tidur di kamar gitu. Aku marah lagi, terus dia sampai benar-benar kayak gitu. Terus yaudah, aku pindah di kamar. Ya kan ini luluh kan, sebenarnya udah sadar nih gitu. Terus kayak, ini juga ya. Coba dia coba salah aku di mana. Aku pulang telat ya, aku minta maaf ya. Besok aku perbaikin ya. Udah, sekarang apalagi permasalahan? Aku kesel. Itu siapa yang bikin kamu kesel? Ayo marah lagi sama aku, tapi jangan ditutup pintunya biar aku dengerin, biar aku lihat muka kamu marah langsung. Marah nih depan mukanya gitu kan. Terus dia coba gini, kayak gini nih mukanya nih. Terus dia gini tangan aku. Maaf ya. Ya gimana nggak lulu? Masih belum kan? Oh masih belum lulu gitu? Tidur, terus aku belakangin kan, ngadep dia gitu. Saya kamu tau gak, kalau kamu tidur ngebelakangin aku, terus aku nggak ridho, sepanjang malam malaikat nggak akan ridoin kamu. Jadi kalau kamu dicabut nyawanya malam ini, kamu nggak akan masuk surga. akan masuk surga. Wah. Tapi ngomongnya gitu. Wah, kayaknya perlu tuh ilmunya begitu. Nggak, tapi ada yang lebih. Sekarang nih kita lagi agak ribut juga. Karena apa? Karena saya main burung terus. Nggak ribut dari juga, baru. punya Hobi baru. Cemburu. Jadi dari pagi saya main burung, panas-panasan. Ini lagi demen banget main hobi burung. Cemburu sama burung. Dia marah. Tapi dia bisa yang kayak, yaudah kamu yang ngasih makan burungnya ya. Jadi akunya jadi ikutan main burung malah kan. Gitu, terus yaudah sini, kamu mau apa? Yaudah nih, terus dia bikinin makanan burung. Nih kamu kasih makanan burung. Jadi kayak kok kayak gue dibodoh-bodoh. Tapi biasanya dalam rumah tangga yang cenderung tidak bisa mengontrol emosi itu justru laki-laki loh. Tapi ini kebalik. Aku banget. Aku makanya bilang sama. Makanya ini Dia ilmu sabarnya ini gimana, Iya. Beb? Asli Kak. Terus kan banyak cobaan Kan di Allah keluarga juga. berfirman dalam Al-Quran, ya kan? In syakartum la'azidannakum wa in kafartum min azabil lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Taala berikan akan ditambah. Jangan bersyukur punya bini. Cukup ya Beb ya, kita nggak ada nambah teman di sini. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Enggak. Luar biasa bersyukur. Kita ada perjanjian itu sih. Kogal jawab sih. Jadi sebelum menikah aku cuma minta satu permintaan. Tidak ada teman. Poligami itu boleh. Halal. Enggak, tapi kalimatnya menarik loh. Tidak ada teman, ya nggak apa-apa, kita nggak suruh temenin. Oh beneran ya? Enggak, bercanda. Kita akan bahas. Ngapain udah nikah dulu? Langsung nih ke kamar lagi kunci pintu. Ini kan Abi pengen anak 11. Iya, aku bisa sendiri. Oh bisa ya? Bisa ya? Iya, aku bisa insya Allah. Rela. Enggak, tapi aku udah bilang dari awal nikah. Aku bilang aku secara orang muslim, aku bilang poligami boleh. Bahkan poligami juga suami nggak perlu izin sama istri. Tapi kan tujuannya poligami bukan berarti nikah satu, hilang satu gitu. Menambah kalau bisa mengayomi, aku bilang. Dan aku ilmunya masih sangat jauh dari itu untuk ikhlas dan menerima. Makanya aku bilang kalau mau nikah, ayo, tapi aku nggak siap di poligami. Terus Habib setuju? Dia jawabnya pas setelah nikah, kalau orang nanya, mau poligami nggak? Enggak, satu aja kepala mau pecah gitu. Cukup. Oh mau nambah? Oh langsung gitu. Enggak sekarang maksudnya. Udah lebih dari cukup ini ya. Satu cukup. cukup. Satu Satu cukup. alhamdulillah. Kan bersyukur. Iya. Jangan Itu lagi. syukur itu juga salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga kalian. Kadang syukur itu kan susah. Gini, bersyukur itu terkadang saya sering kasih nasihat, ya kan? Ketika seseorang sakit, ya kan? Dia bersyukur ketika dia waktu lagi sehat. Banyak orang yang nggak mengerti dan memahamin ketika dia tidak bisa memahami makna syukur itu. Kalau orang yang hidupnya dari zaman susah, ketika dia mempunyai sesuatu, dia akan lebih bersyukur. Ketika dia hidupnya kayak anak saya nih, dia melek mata, dia dikasih apa aja udah biasa, dia kurang bersyukurnya. Akhirnya apa? Ketika dia timbul satu masalah di kemudian harinya, dia nggak akan mengerti. Oleh karena itu dia harus belajar agama untuk bisa menopang dalam kehidupannya. Sekali saya bilang sama istri saya, kita tuh harus bersyukur, terima kasih apa yang diberikan. Gak usah ngelihat ke atas, ya kan? Kita cukup ngelihat diri kita dan kita nikmatin diri kita. Akhirnya apa? Banyak hikmah yang kita dapat. Semakin bersyukur, berterima kasih dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kunci orang bersyukur adalah bahagia. Dan kunci orang yang bersyukur, ya kan, akan mendapatkan ketenangan. Dan orang yang tenang itu nggak akan ada ribut, nggak akan ada marah. Itu tenang. Kan penghuni surga kan sekan ketenangan. Tenang. Iya tenang. Dianya tenang, akunya sih tetap aja setannya ada. Proses. Sampai dia pernah bilang gini,
saya kamu kayaknya hobi ribut ya gitu. Dia sempat bilang gitu, tapi emang setan ya sih. Makanya aku bilang kayak kalau rumah tangga adem ayem, adem ayem rumah tangga Habib. Kan akunya enggak gitu, karena maksudnya memang Habibnya, ya yang aku bilang kan, setannya mungkin banyak banget ya Habib. Cuma alhamdulillah Habib juga kayak bilang, setan nih sayang, jangan-jangan Ain kali gitu. Aku pernah tiba-tiba kayak, aku sebel banget sama kamu, gak tau kenapa tapi aku sebel. Boleh gak usah deket-deket dulu? Aneh, dia bilang gitu. Itu setan Kamu tuh. itu setan tuh, masa suami istri nggak boleh nih? Akhirnya dia jelasin lagi. Setan itu tuh udah paling tinggi pangkatnya kalau dia berhasil bikin rumah tangga retak. Nggak usah begitu, kayak gitu. Atau aku cemburuan gitu kan, nggak jelas gitu. Ya Habib bikin aku supaya nggak cemburu ya, aku bilang kalau ngajar tuh dia pasti Sherlock aku. Pokoknya keluar rumah nih, saya pasti Sherlock. Terus kayak anytime aku mau telepon sekalipun di atas stage, itu Habib angkat. Jadi aku bisa dengar suaranya Habib. Terus kayak di perjalanan pasti dia video call gitu. Jadi kayak ya dia berusaha ngemong sih gitu. Makanya akhirnya lama-lama ya aku bilang, akhirnya ketika aku mau nuntut hal-hal yang gimana tuh kayak ya ngapain ya, kayak mau pergi ke rumah siapa terus nunggu dia nganterin, ya udah tunggu aja orang dia mau nganterin. Jatuhnya kepercayaannya udah besar gitu ya. Iya gitu. Tapi kayaknya kamunya cemburuan terus ya? Sampai sekarang. Pas udah nikah, iya soalnya banyak yang minta jadi temen gitu. Oh, Anda ya? Iya. Soalnya tuh zaman sekarang kan cewek-cewek agresifnya Iya benar. Ya suami orang tuh kayak indah gitu. Gemes-gemes gimana gitu. Oh gitu. Jadi lebih cemburu. Aku sih percaya sama suami aku gitu kan. Cuman kan ya tetap aja kan jangan sampai kayak ya nggak tahu ya namanya perempuan gimana sih di rumah aja terus nggak ada kerjaan ya ngurusin suami lah. Mungkin nggak itu ketakutannya seorang wanita aja sebenarnya. Jadi dia hidup dalam ketakutannya sendiri, ketakutan pikirannya aja. Apa yang saya bilang tuh? Betul, jadi intinya gini, seseorang itu akan mengalami sebuah ketakutan karena hasil dari pemikirannya. Karena pemikirannya ini diganggu sama setan, akhirnya kan makin keributan. Jadi sempurna betul, emosionalnya sempurna, marahnya sempurna. Akhirnya yang nggak ada jadi ada. Wah, yang lain-lain bisa dijabarin tuh. Masalahnya kita fokusnya di sini. Bisa timbul yang ini, yang benar. Merembet semuanya. Itu perempuan. Iya benar. Laki-laki gimana? Laki-laki yang pintar ya senyumin aja. Udahlah emang tabiatnya kayak gitu. Kan Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Yang paling bengkok. Emang sifatnya udah gitu. Dibengkokin, kalau kita lempengin patah, dibengkokin lagi patah deh. Jadi nah, kan bengkok nih. Dilurusin kan patah. Betul. Ya kan? Yang namanya bengkok itu harus dibek-bekin. Tapi dibebekin juga lama-lama menunjak. Aku ngelunjak gak? Aku ngelunjak, aku enggak. Ayo, tarik ulur aja deh. Kayak orang main layangan. Tapi benar sih sebenarnya tuh kalau rumah tangga tuh salah satu aja dulu sih yang ngalah ya gitu. Jadinya jadi contoh kayak aku tuh sama Habib, dia ngalah terus-terusan gitu. Meskipun aku nggak jalanin dulu contohnya, tapi tuh udah tertanam di otak aku gitu loh. Maksudnya kayak meskipun masih tetap ngejalanin ngomel gitu, tapi otak aku mikir gini, gila ya kan dia gak salah apa-apa ya kan, Habib juga gak ngelakuin apa-apa ya, kenapa sih aku mau marah? Ntar kadung gengsi udah terlanjur marah gitu loh. Terus Habibnya juga orangnya tipe yang muka tebal juga, kayak meskipun itu kayak sayang ini dong, sayang ini yuk, sayang ayo kita makan yuk gitu. Jadi kayak ada rutinitas. Kayak gak ada masalah. Kayak gak ada masalah. Orang sebel loh digituin. Awal-awal iya kak, awal-awal kayak Nggak ada tambeng masalah banget sih, gitu. kayak muka tebel banget sih gitu. Awal-awal gitu, lama-kelamaan aku mikir, oh ini kayak caranya dia deh untuk mencairkan suasana. Dan Habib tuh bikin kayak sesuatu aturan kayak kalau sholat bareng, makan harus bareng, jamnya bareng. Jadi pada saat marah pun kamu harus nggak bisa karena udah ada jadwalnya. Terus kayak masalah dia bilang, kamu mau marah-marah silakan aku dengerin, mau ngoceh-ngoceh, mau nunjuk-nunjuk sekalipun mau apa silakan, tapi dosa sendiri gitu. Tapi di kamar. Gak usah kamu keluar-keluar, gak usah kamu pindah kamar, apaan sih gitu. Jadi ya udah. Nggak, karena yang marah kayak gitu anak kecil. Aku orang masih dewasa, orang dewasa marahnya berbeda. Semakin berumur ya kan, harusnya dia semakin mengerti dan memahamin. Oh, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Tapi curang kalau lagi marah-marah anak-anak dimasukin. Ya kita berhenti dulu. Kalau aku tuh kalau udah 2 jam aku lupa. Apa yang mau dimarahin susah. Iya, lupa. Dia pintar deh pokoknya kalau aku udah mulai kayak mau ngoceh gitu. Cuman isinya yang namanya orang ribut ya, istri. Isinya juga sama kok. Itu lagi. Harusnya suruh dia rekam, ya kan? Dengerin. Minggu lalu lo udah ngambek kayak gini. Sama. Ini lagi gitu. Iya, tapi ya. Ya ternyata sama. Ini kan? Ini lagi waras. Aku bilangnya iya sama aja. Tapi kalau lagi nggak waras, ya itu berarti kan belum selesai, Bib. Oh gitu. Ini
ini setannya lagi nggak ada. Iya. Nah kalau rame. setannya lagi muncak ini kan, ini sekarang lagi full-fullnya, overload bahasanya. Wah, so keren gitu. so keren. Terserah lah. Iya. Seru banget ternyata. Seru ya. mereka ya. Berarti kalau ditarik kesimpulan, kunci utama adalah dikembalikan ke aturan Al-Quran dan Hadis. Iya, itu ya. Sisanya kepercayaan, komunikasi, Tahu diri kalau tahu aku. diri. Kalau aku sisanya tahu diri gitu. Ketika udah ada aturan, terus alhamdulillah suami juga mau bersabar, mau ngasih waktu untuk berproses. Kalau akunya nggak tahu diri, ya buyar tetap gitu ya, sekuat apapun suami aku. Karena gini, menurut aku tuh keretakan itu tuh bukan, orang kan banyak menyalahkan kepala rumah tangganya aja gitu, tanpa menyalahkan bahwa anggotanya juga. Sedangkan kepala rumah tangga udah punya aturan yang benar, udah punya pedoman yang benar, tapi kalau emang si anggotanya nggak mau ngikutin kan buyar semuanya. benar. Sedangkan nggak bisa juga kepala rumah tangga mempertahankan satu tapi menghancurkan satu isi itu. Iya benar. Makanya aku juga mikir gini, nggak bisa aku untuk nggak tahu diri atau egois, atau aku nggak ngejar ketinggalan aku dalam belajar, atau aku nggak ngikutin nambah lagi. Karena nanti kalau Habibnya Imo di sini, aku kan sekarang masih di sini. Minimal aku proses naik gitu. Iya, ada kemauan untuk naik. Iya, tapi kalau seandainya makin perbedaan kita makin jauh, pasti nanti Allah pisahin gitu. Itu yang aku tangkap gitu. Jadi kalau ilmunya Habib segini, Habibnya jalan terus, at least aku nggak akan pernah ketinggalan. Kamu nggak diem aja, tapi Nggak terus stuck, makin melebar jauh gitu. Tapi at least aku ngejar semua meskipun Habib naik lagi gitu. Tapi karena itu aku bilang, kalau kita terlalu jauh perbedaannya pasti ya Allah pasti akan kasih cerminan dia yang jauh lebih baik gitu. Takut. Ini sebelum nutup ya, keretakan itu kan bukan hanya bisa muncul dari dalam, tapi gimana caranya kalian menjaga resiko keretakan dari faktor luar. Gimana? Gini, kejujuran adalah kunci kehidupan. Ya, betul. Ya kan? Ketika ada belum retak nih, ya kan? Belum retak aja kan udah ketahuan tuh garis-garis meretaknya. Ya kasih tahu. Ya kan, saya seperti ini, kehidupan saya begini, pemikiran saya seperti ini, yang saya lihat seperti ini, ada kejadian begini, cerita. Dan istri juga menceritakan apa yang terjadi. Jadi kan, oh kita tahu nih cara ngatasinnya, oh kita tahu nih cara menyelesaikannya. Jadi seperti Habib itu. itu Masya Allah bilang gini, kalau aku tanya, Bib, kalau seandainya aku tiba-tiba suka sama orang lain gimana? Kasih tahu aku dong. Kenapa kamu suka orang lain itu? Insya Allah aku berusaha untuk menjadi orang lain itu agar lebih yang kamu suka gitu. Sampai hal segitu. Dia begitu. Dan Habib itu kasih semua password handphonenya, apapun aku boleh tahu, apapun itu boleh. Kan sedia payung sebelum hujan. Jadi kan gitu. apa yang kemungkinan bakalan terjadi sebuah keributan? Oh, kalau handphonenya main umpet-umpetan ya. Oh berarti kan ada satu hal yang disembunyikan. Berarti kan ada chance buat aku pernah bilang, kamu boleh pergi tapi nggak boleh bawa handphone aku. Iya, aku pergi sayang, aku ngajar gitu, atau aku kerja meeting gitu. Dia sesantai itu. Terus yang Habib bilang lagi gitu, kayak aku sempet ya kayak, sayang aku tuh suka deh ngelihat cowok sayangnya gini gitu. Aku pikir Habib tuh bakal marah kan, tersinggung. Aku tuh emang ada gila-gilanya sih, kayak suka ngecek kesabaran orang banget gitu. Berarti harus istighfar sama Iya. atau auzubillahi minasyaitonir Tiba-tiba lagi banyak seton katanya. aku suka lo cowok gini, terus tiba-tiba tuh Habib tuh bisa kayak gitu. Contohnya, saya dulu tuh aku sering kasih cowok-cowok bunga atau gini. Terus dia tiba-tiba, Kak, itu pernah serumah bunga semua. Jadi malah alergi bunga aku. Kekencengan aroma bunga gitu kan. Terus aku ngomong lagi, saya aku tuh suka deh cowok kayak gini. Terus Habib tuh dia mau gitu. Terus saya, kamu lihat deh, aku tuh ngefans loh sama ini. Kenapa kamu sukanya sama dia gitu? Nah, itulah terbaliknya seorang wanita. Kalau saya bilang saya suka deh cewek seperti ini. Alhamdulillah. Gak bisa. Tapi itu bedanya itu ya laki-laki. Itulah sisi egoisnya seorang wanita. Padahal selama ini kamu bohong ya? Dari tadi saya senderan, ini baru. Tapi berarti kamu selama ini bohong. Nggak bohong. Kalau aku tanya, terus kalau menurut kamu cewek yang paling cantik itu siapa? Ya kamu lah saya. Sampai bego Pak, sampai aku tuh nyari semua momen dia tuh tidak terletakkan. Aku udah dapet kamu tuh udah bersyukur banget saya. Gitu. Terus aku kayak saya nggak kepancing sama sekali. Oh ternyata kamu tahu. Egoisnya perempuan gitu ya, itulah perempuan. Dan sebelum tutup juga terakhir ada satu kunci lagi. Banyak seseorang yang dimana rezekinya susah. Karena apa? Karena sering ribut di rumah tangganya. Jadi cara ngaruh ke rezeki. Ngaruh ke rezeki, sangat-sangat ngaruh. Jadi contoh gini, nggak usah jauh-jauh deh. Ribut nih di rumah, jedeng, tiba-tiba keluar kan. Harus bekerja kan. Di kerjaan juga nyaman nggak? Enggak. Nggak nyaman. Nah inilah yang bikin rusak. Akhirnya performance-nya nggak bagus.
kehidupan yang dia lakukan untuk pekerjaannya akhirnya tercabang pemikirannya, emosionalnya nggak stabil, apa yang dikerjain nggak selesai, banyak hal faktornya. Intinya adalah kunci seseorang ataupun rumah tangga yang ingin bahagia dan juga ingin rezekinya banyak adalah jangan sampai ribut. Dan Habib tuh nggak akan pergi Harus kalau handle. masalah belum selesai. Betul, karena kalau kita keluar nih pikirannya juga masih nggak bener. Iya ya. Buyar Berantakan gua. semua. Iya. Tapi sebuah keributan itu bukannya penting ya? Betul. Di dalam rumah Betul. Tuh kan berarti aku mah hebat. Betul. Sekali. Keributan itu Aku yang penting, bikin. ya kan? Ya kan? Sekarang gini, kalau kita masak nih, sayur asam nih, pakai garam kan enak. Enak. Ada batasannya sedikit. Iya. Kalau sendok, 2 sendok, Asinan. Asinan katanya. Nggak, terus aku mau akhirnya nanya. dibuang nggak? Sayur sayur asam. Iya. Kamu jangan buang aku dong. Nggak tahu kata sayur asam di rumah kita asin apa pas? Pas. Cari aman terus. Parah banget. Takut jam itu. Lu sih ya nggak Habibnya udah santai nih, nggak santai ngegas dulu bawaannya. Setannya masih ada yang nempel masih banyak sekali setannya. nggak apa-apa. Masih banyak setan. Jadi banyak ilmu nih yang kita dapat nih ya. Insya Allah lah karena tetangga sering main kesini kayaknya. Cuman asal jangan yang tadi Kuncinya tuh. gimana? Jangan yang tadi Gimana nih. kunci istri gitu, ngontrol istri. Kok sampai begitu banget, gemes banget sih, kamu dari hati banget sih. Dari hati. Mudah-mudahan obrolan kami Bermanfaat, hari ini ya, Ini untuk yang bisa nonton. jadi cerminan. Meskipun setiap rumah tangga itu kadang-kadang Iya, resepnya beda-beda. berbeda-beda. Iya. Tapi pasti ada hal baik yang bisa kalian terapkan dari mereka ke keluarga kalian. Begitupun juga dari obrolan ringan ini mungkin bisa jadi berkaca gitu. Oh ya Iya. selama ini gue begini, mungkin gue coba begini. Siapa tahu itu juga works di keluarga. Iya. Tapi yang terpenting tadi yang semua dikembalikan ke aturan Al-Quran dan hadis itu. Itu yang paling semua- penting. Betul. Semua ada jawabannya Iya soalnya. sih. Semua Iya, jadi benar. tenang gitu loh. Itu sebetulnya big deal-nya. Iya sih, benar. ya. Jadi kita mau ngoceh kayak apa ya udah ada tuh aturannya Berarti semua. Berarti Iya. tugas kita sebagai pasangan suami istri ya harus memperdalam itunya. Ayo, ayo Pu, ayo Pu. Aku udah siap, ayo. Udah cantik dia. Udah nih, ayo Pu, ayo let's go. Makasih ya. Cantik Sama-sama. Ya. Tapi Iya, makasih ya. sama-sama. Senang banget, Insya Allah ya berkah. Allah. Aku yang senang banget akhirnya tetangga kita ketemuan. Iya. Berapa kali acara-acara kita Ya ngobrol. udah nanti kalau kita bikin itu kita main ke rumahnya. Oke. Iya Tapi dong, aku benar. ketemu Kang Tika tuh terakhir udah tahun ya 3-4 tahun yang lalu Iya. ya. 3-4 tahun. Aku yang masih lalu. Tarzan loh waktu itu. Iya, Tarzan. maksudnya ketemu sekarang alhamdulillah emang berubah banget. Masa Ya, sih? jujur emang berubah banget. Sebagai Sangat ya. teman Lebih mengakui tenang itu. ya. Tapi berubahnya memang Baik. ke arah kebaikan. Amin insyaallah doain. Mudah-mudahan sih Doain. konsisten terus ya Bebe. Amin Betul. insyaallah. Mudah-mudahan bisa nyusul Iya. Habib. Nyusul jauh sih, at least ngejar. Iya, Ngejar. dan satu frekuensi. Oke, mudah-mudahan ada hikmah baik yang bisa diambil. Amin, Sampai amin, ketemu di amin. konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.